Perkenalkan, nama saya Prima Toberlina Oktaviani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 dari Universitas Negeri Makassar dengan NIM 229035495035. Pada tayangan video berikut ini akan menampilkan kegiatan PPL Aksi 2 pertemuan kedua mengenai materi indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah. Ibu akan memulai hari ini pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Oke, baik, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta Endang untuk memimpin doa. Silakan, Endang. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi rabba wa bil islami dinna Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, amin ya semuanya. Sebelum kita melanjut pembelajaran, Ibu cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Dita Meta, Anissa Putri Lestari, Reni, Lydia Permatasari, Amanda Fitriani, Ananda Fitriani, oh sakit ya, oke. Yeni Pernitasari, Putri Ayu Lestari, Endang Kurnia, Hadir. Selva Novransa, Indra Mawan, Fetri Medarti, Pitasari, Rifati Hanifah, Kalpin Sakirin. Oke, Kalpin. Berarti cuma satu orang yang tidak masuk ya? Oke, Amanda Fitriani. Masih ingatkah materi sebelumnya? Masih. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Mengenai perencanaan produksi massal. Keberhasilan tahapan produksi massal. Keberhasilan tahapan produksi massal. Kira-kira pengukuran manajemen produksi indikator keberhasilan tahapan produksi massal meliputi apa saja? Ada yang masih ingat? Produktivitas. Oke, coba Ripati ya? Ya, silakan. Produktivitas itu adalah perbandingan antara volume masukan yang maksudnya produktivitas itu diukur dari tingkat efisiensi produk masukan seperti tenaga kerja dan modal yang mana produksi masukan tersebut digunakan untuk menghasilkan produksi keluaran. Ya, berarti Itu salah satunya. Ya, itu salah satunya adanya perbandingan volume ya. Volume keluaran dengan volume masukan ya. Ada yang tahu volume masukan itu kira-kira apa saja? Tenaga kerja, modal yang digunakan ya untuk memproduksi produksi keluaran seperti itu ya. Oke, kira-kira apa saja lagi pengukuran yang berkaitan dengan indikator keberhasilan tahapan produksi massal? Indikator keberhasilan usaha menurut Suryana yaitu modal, pendapatan, volume penjualan, output produksi, dan tenaga kerja. Ya, itu untuk
beberapa indikator yang lain. Yang lainnya ada yang bisa? Selain produktivitas tadi, apalagi? Kapasitas produksi. Aspek kapasitas produksi apa saja? Ada yang masih ingat? Jenis-jenis kapasitas produksi meliputi apa? Ada 5. Ada 5. Coba apa? Kapasitas desain, Desain, kapasitas efektif, kapasitas efektif, kapasitas pemanfaatan, ya. Iya. Kemudian apa lagi? Kasus-kasus yang berkaitan dengan pengelolaan permintaan yang pertama. Jika melebihi kapasitas melebihi permintaan, Iya. ada permintaan maksimal. Iya, begitu ya. Baiklah, terima kasih ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin mempersiapkan kalian terlebih dahulu. Kita ice breaking ya. Itu nanti kalian ikuti yang tepuk pagi 1 kali ya, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, dan tepuk malam tanpa suara atau diam. Oke? Siap? Kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk pagi. Siap ya? Tepuk malam. Masih ada yang belum siap. Ya, masih ada yang tepuk tangan pada tepuk malam diam. Ya, kita ulangi lagi. Tepuk siang. 2 kali. Tepuk sore. Tepuk pagi. Tepuk malam. Oke, baiklah ya. Berarti sudah siap semua ya belajar dengan Ibu ya? Siap. Oke, baiklah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, apa saja? Ya, yang pertama apa? Peserta didik dapat meningkat penghasilan tanpa produk massal dengan tepat. Kemudian, Yang kedua, peserta didik dapat mampu menelaah. menelaah indikator keberhasilan tahapan produksi massal dengan benar. Oke, yang Yang ketiga, ketiga, siswa dapat menelaah indikator keberhasilan tahapan produksi massal dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat merancang dan merangkaikan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Oke, baik, terima kasih ya. Ibu akan menyajikan video pembelajaran. Itu orientasi masalahnya berkaitan dengan studi kasus ya. Kalian perhatikan, kita mode pembelajarannya itu ya, problem based learning gitu ya. Ya, jadi nanti kalian bisa ajukan pertanyaan untuk kita rumuskan pertanyaan tersebut berdasarkan video yang Ibu tayangkan, begitu ya. Bisa kelihatan ya? Oke, sudah selesai ya. Nah, berdasarkan video yang Ibu tayangkan ini, apa yang kalian bisa amati dan kalian dengar tentang apa itu? Ya, Vita? Di sana ada seorang bapak yang bernama Swesono Salim yang Ya, berasal dari Sudono Salim Tiongkok. Ya, yang berasal dari Tiongkok. Dia adalah seorang perantau yang datang ke Indonesia dan menjadi karyawan biasa, tapi dia berpikir usaha apa yang dia lakukan juga berkembang di Indonesia. Nah, Ibu akan membentuk kalian kelompok ya. Jadi kalian nanti bisa diskusikan dan memecahkan masalah berkaitan dengan pertanyaan yang sudah diajukan tadi dan dirumuskan seperti itu ya. Paham? Paham ya? Paham. Nah, kalian bentuk kelompok dulu. Nanti kalian cari informasi atau kalian pecahkan masalah yang ada berdasarkan tayangan video tadi seperti itu. Paham? Paham ya? Silakan bentuk kelompoknya.
forget. I wasn't listening. Forget all familiar things. Sun-soaked shores. Sudah siap semuanya? Sudah ya? Kelompok 3 siap presentasi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You're all I wanted, all I wanted. Don't get up. Baiklah, di sini kami akan menceritakan tentang pengusaha muda yang bernama Roni Hartanto yang berusia 27 tahun. Dia adalah lulusan sarjana dari pertanian. Ini bercerita awalnya ketika dia sekolah di SMA, dia mengikuti ekstrakurikuler di bidang hidroponik. Namun itu terhenti karena kegagalannya. Namun dia tidak berhenti dari situ. Setelah lulus, dia pun mau tetap mengembangkan kegiatan hidroponik dengan hobinya di sekitar rumah, dan dia pun tetap mengembangkan. Tapi dia punya kendala yaitu lahan. Dan dia pun mendapatkan kerjasama untuk mendapatkan pinjaman lahan untuk membudidayakan suatu tanaman hidroponik yang sekarang dia beri nama usahanya itu sebagai usaha hidroponik smart atau sayuran minimarket sayuran. Di sana bukan hanya menjual sayuran, dia juga melakukan pelatihan kepada masyarakat bagaimana pembelajaran tentang hidroponik dan budidayanya, juga untuk memberitahu ke masyarakat bagaimana mereka memenuhi kebutuhan sayuran bagi diri mereka sendiri. Juga di usaha itu dia juga menyediakan edukasi atau pembelajaran yang biasanya penjualan sayur juga meningkat karena permintaan pembeli pada masa-masa libur. Nah, kalian sudah dengar semua tadi ya presentasi dari teman-teman ya? Sudah. Yang kelompok 1 tadi apa kira-kira? Masih ingat? Tentang apa tadi? Minyak Sanko ya. Kemudian iya, siapa tadi namanya? Baktiar Karim. Kemudian yang kelompok 2? Hidroponik ya, hidroponik sayuran ya. Kemudian kelompok 3? Jagung. Iya, jagungnya tadi berapa itu? 25 sampai 40. Iya, 25 sampai 45 ton ya yang diproduksi ya. Oke, baiklah. Indikator keberhasilan tahapan produksi massal itu sangat mempengaruhi atau meraih suatu keberhasilan usaha gitu ya. Iya, seperti kita ketahui tadi, kalian sudah bisa membuktikan ya. Pertama tadi indikatornya apa saja? Keberhasilan ada produktivitas, kemudian ada kapasitas yang diproduksi gitu ya. Kemudian apa lagi? Tenaga kerjanya ya. Kemudian apa lagi? Dimensi keberhasilan. Iya, kemudian apa lagi? Kecepatan proses produksi seperti itu ya. Kemudian bisa memenuhi kepuasan konsumen seperti itu ya. Nah, coba dibaca dulu. Putri, kesimpulan. Keberhasilan usaha harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan. Yang dimaksud pencapaian tujuan yang populer adalah menghasilkan laba. Kesuksesan wirausaha disebabkan orientasi pada tindakan yang berada dalam kerangka berpikir wirausaha, di mana ide-ide yang timbul dapat segera diterapkan walaupun dalam situasi yang tidak menentu. Iya, ya dalam situasi yang tidak menentu, seorang wirausaha tetap berpikir gitu ya, bagaimanakah menimbulkan ide-ide yang baik supaya usaha tersebut tidak
tidak jatuh gitu ya, dan tetap harus ada semangat gitu ya, tadi inovasi lagi gitu ya, jangan mudah menyerah seperti itu ya. Iya. Kemudian yang jelas itu tujuannya memang untuk menghasilkan laba atau memperoleh pendapatan. Iya, seperti itu. Baiklah, Ibu akan memberikan kalian uji kompetensi pengetahuan ya. Kalian bisa kerjakan kuis. Itu ada 2 soal, kalian perhatikan, kalian kerjakan. Baik, Ibu kasih waktu 10 menit ya, kalian kerjakan ya. Bagaimana? Apakah sudah? Sudah. Oke, boleh dikumpul ya. Silakan dikumpul. Indra, ya dibuat namanya ya. Baik, tadi Bu udah cek ya. Udah periksa tugas uji kompetensi kalian. Evaluasi pengetahuan ya. Ini Bu lihat jawaban dari Calvin itu ya. Yang pertama, tenaga kerja mampu bekerja baik dan maksimal. Pastinya mampu menghasilkan produk yang diinginkan dengan cepat, tepat, dan berdaya guna tinggi. Intinya, tenaga kerja dan kegiatan produksi sama sekali tidak dapat dipisahkan. Pada satu sisi, tenaga kerja berperan sebagai faktor produksi. Bagaimana kalian belajar hari ini membuat rancangan tadi atau membuat rancangan indikator keberhasilan tahapan produksi massal ya? Menurut kalian, apa kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Apakah manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Kira-kira pesan-kesannya? Oke, coba Kelvin. Apa Kelvin? Pertama, menambah wawasan. Itu menambah semangat dalam berpikir wirausaha gitu ya, untuk bisa kalian membuka suatu usaha berpeluang gitu ya ke depannya begitu ya. Ya, jadi kalian bisa melihat orientasi ke depan untuk melihat peluang pasar seperti itu ya, untuk membuka suatu usaha. Kalian bisa juga sebagai pelaku gitu ya, pelaku usaha begitu. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta siapa yang mimpin doa? Silakan. Endang lagi ya? Oke, silakan. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih ya buat hari ini, kita pembelajaran hari ini. Kita semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya untuk materi yang lain gitu ya. Iya, Ibu ucapkan kalian bisa melakukan aktivitas kalian yang lain lagi begitu ya. Dan Ibu ucapkan selamat siang ya semuanya, selamat sore menuju sore gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.